Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusuluنا bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu istumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah kaum muslimin sedang salat Jumat yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pada detik ini Allah masih mendekap kita, masih merangkul kita dengan sifat kasih sayangnya. Allah masih bersama kita dengan balutan sifat Rahman Rahimnya. Dan salah satu wujud Allah masih membersamai kita dengan dekapan, dengan rangkulan kasih sayangnya itu, kita pada siang ini masih dimudahkan irama detak jantung keimanan kita, dan kemudian masih dimudahkan langkah kaki kita untuk memenuhi seruan panggilan Allah, yaitu melaksanakan ibadah Jum'ah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan di tengah-tengah kesibukan duniawi kita kemudian dengan iktikad untuk Allah itu kemudian kita tinggalkan menuju panggilan Allah untuk memenuhi kepentingan spiritual rohania kita. Ini menunjukkan bukti bahwa kita sebagai umat Allah, umat manusia itu mampu menyeimbangkan bahwa hidup itu tidak hanya kepentingan dunia saja, tetapi juga sekaligus hidup itu penting untuk kita sisihkan untuk kepentingan akhirat, dan kita harus paham bahwa kepentingan akhirat itu sesungguhnya lebih mulia daripada kepentingan dunia. Mudah-mudahan ibadah Jum'ah kita pada siang ini yang merupakan wujud kita peduli untuk menyiapkan kehidupan kita di akhirat kelak menjadi bagian tabungan investasi amal baik kita untuk menghadap Allah dengan penuh harapan, iman dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak dalil yang sudah sering disampaikan oleh para kiai, para ulama dan para ustadz itu, yang insya Allah di antara sebagian besar kita sudah hafal, itu adalah dalil yang mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai orang tua, sebagai generasi yang di bawah kita itu meninggalkan anak cucu di belakang kita, itu harus ada selalu dalam diri kita itu sebuah keadaan psikologis yang penuh kewaswasan. Kalau kita meninggalkan generasi di belakang kita itu generasi yang lemah. Ini sering disampaikan oleh para ulama di berbagai kesempatan, mimbar baik itu mimbar Jum'ah maupun mimbar tablek kabar yang lain. Quran surat ke-4 misalkan ayat ke-9 ini sering disampaikan, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Meskipun sesungguhnya ayat ini itu lebih pada penjelasan tentang bagaimana kita sebagai orang tua itu memposisikan generasi kita itu kita tinggali dengan pembagian harta waris.
harta peninggalan pusaka kekayaan kita. Tetapi di antara sebagian ulama tafsir itu menjelaskan bahwa di antara warisan terbaik yang mesti kita tinggalkan kepada anak cucu kita itu adalah di antaranya adalah warisan berupa ilmu pengetahuan, berupa ilmu agama, berupa pemahaman terhadap persoalan-persoalan akidah, persoalan keimanan, persoalan ibadah, dan yang paling penting adalah bagaimana kita memahamkan diri kita sebagai hamba Allah yang akan kembali kepadanya. Oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini sebatas untuk mengingatkan kembali kepada jamaah hadirin sidang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita ini akan meninggalkan generasi di belakang kita, dzurriyyah kita, anak cucu kita. Maka pastikan sebelum kita meninggalkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, maka kita harus sudah menyiapkan generasi di belakang kita. Meskipun tidak mewarisi harta kekayaan, tetapi harus kita pastikan anak-anak kita harus kita warisi dengan pendidikan, dengan ilmu pengetahuan. Harus kita warisi pemahaman beragama yang utuh, kita warisi pemahaman tentang akidah yang utuh, kemudian kita warisi bagaimana akhlakul karimah yang baik kepada sesama manusia maupun kepada sesama makhluk Tuhan yang lain. Oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini kita penting untuk mengingatkan diri kita masing-masing. Kita harus paham betul bahwa sesungguhnya kita dan anak-anak kita, terutama yang punya profesi sebagai pendidik, anak-anak didik kita, bahwa kita itu sadar anak-anak didik kita itu hidup di negara Indonesia, tidak di negara yang kemudian berasaskan Islam sebagai asas negara, tidak. Kita harus meyakini dan meyakinkan kepada anak kita dengan pemahaman yang utuh bahwa kita hidup di negara Indonesia yang di dalamnya itu banyak keanekaragaman, banyak pluralitas, dan kemudian banyak kemajemukan, tidak hanya bahasa, tidak hanya etnis, tidak hanya suku, tetapi juga sekaligus keberagamaan dalam pemilihan ideologi keyakinan beragama. Oleh karena itu maka ada nilai-nilai yang penting untuk kita tanamkan, kita insersikan, kita sampaikan ke anak-anak kita, bahwa hidup di tengah masyarakat seperti Indonesia ini itu, maka nilai yang paling penting untuk memahamkan agama kepada anak didik kita itu adalah bagaimana beragama itu jangan terlalu ekstrim. Saya ulang lagi, beragama itu jangan terlalu ekstrim. Kita ini kata Allah adalah umat yang tengah-tengah, umatan wasatan. Jadi umat-umat yang tengah itu posisi berada di antara umat-umat terdahulu yang satu sisi terlalu keras dalam menerapkan hukum, di satu sisi yang lain terlalu lemah dalam menyelaraskan dan memenuhi peraturan-peraturan hukum. Agama-agama yang sebelum datang Islam, agama samawi itu mengajarkan betapa di antara satunya adalah sangat tegas sehingga kebablasan tegasnya, yang sisi lain sangat lemah sehingga kebablasan lemahnya. Maka Islam hadir dan kita harus pahamkan kepada anak kita, kita ini umat yang tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu 'alan nasi syuhada wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Quran surat kedua ayat 143. Jadi kita ini sesungguhnya adalah umat yang tengah, sehingga dalam memahami beragama pun kita tanamkan dalam anak-anak kita. Lagi-lagi hidup di Indonesia itu jangan beragama terlalu ekstrim, baik itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu akan menghasilkan anak kita dalam berpikir itu berpikir terlalu radikal. Kalau ekstrim kiri itu akan menjadikan anak kita berpikir terlalu liberal. Maka kita harus menanamkan beragama itu yang tengah-tengah saja. Beragama itu jangan terlalu berat-berat, agama itu mudah. Allah itu menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Misalkan di Quran surat kedua ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan kita dan tidak menghendaki kesulitan kita, terutama dalam hal beragama. Allah juga menyampaikan di surat yang lain, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj
Sesungguhnya tidaklah kami jadikan kepadamu itu agama dalam bentuk yang kesempitan. Makanya beragama itu sesungguhnya yang tengah-tengah saja. Nah, ini butuh nilai ini kita tanamkan kepada anak kita, supaya kita meninggalkan generasi di belakang kita itu bukan menjadi generasi yang ekstrem terlalu radikal atau ekstrem terlalu liberal. Radikal itu cara berpikir agama yang terlalu kaku, liberal itu cara berpikir agama yang terlalu bebas. Maka tugas kita diantaranya adalah menanamkan cara beragama yang wasaton. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di Quran surat surat kedua ayat ke-143 tadi itu. Maka dzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara beragama yang terlalu fanatik itu pernah dicontohkan oleh agama-agama sebelum Islam. Jadi di Quran surat ke-4 ayat ke-77 itu diantaranya Allah menjelaskan begini, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq. Jadi maaf ahli kitab itu dalam beragama itu terlalu berlebihan. Di antara contoh terlalu berlebihannya ahli kitab dalam beragama itu sampai menjadikan manusia itu sebagai Tuhan. Yahudi itu menganggap bahwa Uzair adalah anak Tuhan. Kemudian Nasrani itu Isa anak Tuhan. Ini beragama yang terlalu berlebihan. Nah, dalam Islam itu tidak begitu. Tengah-tengah. Makanya sekali lagi kita tanamkan ke anak-anak kita supaya kita meninggalkan generasi itu punya paradigma, perspektif dalam beragama itu beragama yang tengah-tengah. Yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak kita itu hidup di Indonesia, tidak hidup di negara Islam. Maka kita harus mulai menanamkan anak di belakang kita itu cara pemahaman beragama dengan nilai-nilai tasamuh, nilai-nilai toleransi. Ini penting. Toleransi itu misalkan begini, wala tasubbul ladina min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jadi Allah itu jauh sudah menyampaikan. Misalkan di Quran surat ke-4 ayat 188, nanti bisa dicek ya. Allah menyampaikan, mewanti-wanti kepada kita. Kita itu meskipun punya banyak teman yang beda dalam cara pandang memahami Tuhan kita, maka meskipun begitu jangan sekali-kali kita itu menjelek-jelekkan Tuhan mereka. Sebab bisa jadi kalau kita itu suka menjelek-jelekkan dan menyalahkan Tuhan pilihan mereka, fayasubbullaha bighairi adwan bighairi ilm. Mereka akan kembali menuduh Tuhan kita Allah dengan penuh permusuhan dan tanpa didasari dengan ilmu yang memadai. Oleh karena itu menjadi penting kita punya anak, baik anak didik maupun anak biologis kita, itu kita tanamkan bahwa mereka itu hidup di Indonesia, berteman dengan teman-teman yang tidak sama dalam pemilihan ideologi keyakinan beragama dan bertuhan. Maka yakinkan, pastikan, pahamkan, jangan suka menjelek-jelekkan Tuhan yang bukan seperti Tuhan kita. Karena konsekuensinya itu tadi, kata Allah, Allah itu akan malah dihina, diejek-ejek oleh mereka dengan tuduhan-tuduhan permusuhan tanpa didasari ilmu sama sekali. Yang kedua juga butuh dalam tasamuh itu kita pastikan bahwa dalam masalah akidah dan keyakinan itu tidak ada pintu toleransi. Quran surat misalkan 109 ayat 1 sampai 9. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai terakhir. Itu sesungguhnya ingin mengedukasi kepada kita, sekaligus mengedukasi kepada anak-anak kita bahwa dalam keyakinan akidah, dalam keyakinan tauhid dan dalam keyakinan beribadah itu memang tidak ada pintu masuk untuk yang namanya tasamuh atau toleransi.
Maka anak-anak kita itu harus kita tanamkan nilai tasamuh dalam konteks nilai-nilai sosiologis, nilai-nilai antropologis, tetapi tidak masuk dalam nilai-nilai teologis atau masalah akidah dan ibadah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajarkan kepada anak kita, meskipun kita hidup di Indonesia, toleransi itu ibarat misalkan si A sama si B itu suka minuman, yang A minum kopi, yang B minum teh. A sama B duduk bersama harmonis, masing-masing menikmati teh dan kopinya. Tetapi tidak boleh kemudian kopinya A itu dituangkan ke tehnya B, atau tehnya B dituangkan ke kopinya A. Itu tidak toleransi. Bahwa toleransi itu cukup duduk berdampingan, masing-masing menikmati minuman kesukaan tanpa harus ikut mencampuri minuman satu sama yang lain. Itu kita pahamkan ke anak kita, bahwa lana a'maluna walakum a'malukum, la a'budu ma ta'budun wala antum abidu ma abadtum. Ini konsep dasar kita untuk menanamkan nilai anak-anak kita supaya nanti tidak menjadi generasi yang lemah dalam memahami makna toleransi atau tasamuh hidup di negara seperti Indonesia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, analog lain yang bagus untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita itu adalah bahwa toleransi itu seperti orang hidup dalam rumah tangga. Ada istri, ada suami. Suami dan istri ini punya cita-cita untuk hidup bersama-sama, itu visi misinya apa, itu mesti dipahami. Untuk mencapai visi misi dalam rumah tangga itu, maka bisa jadi kerja yang biasanya dilakukan oleh istri itu dilakukan oleh suami. Istri masak, suami ikut nyuci piring sama gelas sama sendok, itu biasa. Atau ketika istri sedang masak, suami ikut mencuci pakaian, itu toleransi, kerjasama suami istri untuk mencapai harmoni dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Tetapi toleransi itu tidak sampai pada kemudian istri berubah kelamin menjadi suami dan suami berubah kelamin menjadi istri. Itu toleransi yang kebablasan. Nah, kita harus menanamkan pemahaman itu kepada anak-anak kita. Maka dalam hal-hal sosiologi, hal-hal yang bersifat non-akidah dan non-ibadah itu diperbolehkan untuk tasamuh, tetapi akidah dan ibadah itu harga mati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk supaya generasi kita di belakang itu tidak lemah dalam pemahaman ilmu dan kita pahamkan bahwa mereka itu hidup di Indonesia, maka tanamkan yang ketiga adalah nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan. Allah itu sangat menekankan bahwa siapapun kita itu harus mengedepankan di antara nilai utama Islam itu adalah nilai keadilan. Misalkan Quran surat ke-48 ayat ke-9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi Allah itu sangat berkehendak dan mengharapkan kepada kita itu selalu bersikap adil ketika kita sedang memediasi, sedang menangani satu konflik di antara umat Islam saudara-saudara kita. Itu harus kita selalu mengedepankan nilai-nilai adilan. I'dilu innahu aqrabut taqwa. Berbuat adillah, sesungguhnya keadilan itu lebih mendekatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nilai yang keempat, yang terakhir. Kita meninggalkan generasi di belakang kita supaya paham tentang posisi hidupnya itu di Indonesia. Maka tanamkan bahwa kita itu harus punya sikap cinta tanah air, al-muwattanah. Jadi NKRI itu adalah harga mati, Pancasila adalah final, UUD 45 Bhinneka Tunggal Ika adalah satu kesatuan yang harus dijaga dan dirawat bersama. Kalau dalam fikih negara itu disebut dengan Darul Ahdi wa Syahadah. Jadi Indonesia ini itu adalah negara yang sudah hasil kesepakatan dan hasil persaksian. Maka
untuk menjaga dan memberikan pemahaman kepada anak kita itu tidak terjebak dalam cara pemahaman yang salah, maka pastikan bahwa cinta tanah itu adalah bagian dari keimanan dan dari bagian daripada untuk menjaga nilai-nilai kesatuan dan persatuan di tanah air Indonesia ini. Al-muwatonah itu penting. Maka karena sudah disepakati bahwa Indonesia itu adalah darul ahdi wa syahadah, negara yang sudah disepakati hasil kesatuan dan persatuan, maka tidak ada tempat lain, tidak ada pintu lain untuk mendirikan negara di dalam negara. Ini penting sebagai pemahaman kepada anak di belakang kita supaya menjadi generasi yang kokoh, generasi yang tidak lemah, dan kemudian generasi yang bisa hidup membaur di tengah-tengah kehidupan bangsa negara yang sangat majemuk, sangat plural, yang tidak hanya majemuk dalam bidang etnis, bidang agama, bidang bahasa, bidang suku, tetapi juga sekaligus majemuk di dalam pilihan, keyakinan, akidah, dan beragama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang singkat ini menjadi perhatian kita bersama sebagai orang tua yang akan meninggalkan generasi di belakang kita itu generasi yang kuat, kokoh, dan tidak hanya kita tinggali kekayaan dan harta saja anak-anak kita, tetapi sekaligus kita pahamkan dalam bagaimana memahami cara berpikir dengan paradigma yang utuh, baik dalam paradigma keagamaan, paradigma keilmuan, maupun paradigma sosial antropologis yang lain. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjaga keimanan dan akidah kita, untuk kekuatan memberikan pemahaman kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi aula dan abrar, anak yang ta'yun, dan kemudian akan membersamai kita nanti bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.